Laga hidup dan mati serta sebuah janji dari Shin Tae-yong. Justin Hubner datang atasi kedaruratan, STY punya 2 pengganti Ivar Jenner. Shin Tae-yong sudah amati Australia, bagaimana hasilnya? PSSI paham protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Prediksi Timnas U23 Indonesia versus Australia, laga hidup dan mati serta sebuah janji dari Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pertandingan hidup dan mati melawan Australia pada laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 18 April 2024. Jelang pertandingan itu ada sebuah janji yang diutarakan oleh pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengatakan kondisi para pemain Timnas U23 Indonesia saat ini sedang menurun. Ini setelah ketidakadilan wasit Nasrullah Kabirov saat memimpin pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Qatar pada laga pembuka Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamid, Doha, Senin 15 April. Dalam laga itu, Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Banyak kerugian yang dialami Timnas U23 Indonesia di bawah kepemimpinan wasit asal Tajikistan tersebut. Hingga akhirnya PSSI resmi melaporkan wasit tersebut ke AFC. Melihat kondisi pemain menurun, Shin Tae-yong berjanji akan membuat Rizky Ridho DKK bangkit. Menurutnya, para pemain Timnas U23 Indonesia harus kembali fokus untuk menghadapi Australia. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Australia apabila ingin mempunyai peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan ini tentu saja sulit, sebab Australia juga membidik kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Yordania dalam laga pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Memang ketidakadilan keputusan wasit kemarin membuat suasana pemain sangat down. Tapi karena hari ini ada pertandingan lagi, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur pemain. Para pemain pun mendengarkan arahan saya dan bisa berlatih dengan baik, kata Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak memberikan porsi latihan berat kepada anak-anak asuhnya. Ia hanya ingin menjaga kondisi para pemain agar tidak cedera dan siap menghadapi Australia. Jadi tidak ada latihan dengan intensitas tinggi, kami fokus ke latihan fisik dan taktik untuk mengantisipasi permainan Australia, ucap Shin Tae-yong. Lanjut Shin Tae-yong, ia sudah melihat permainan Australia seperti apa. Menurutnya Australia bermain bagus meskipun tidak berhasil mencetak gol ke gawang Yordania. Sementara itu kekuatan Timnas U23 Indonesia dipastikan bertambah dalam pertandingan nanti. Pasalnya, Justin Hubner sudah dilepas Cerezo Osaka dan akan gabung bersama Timnas U23 Indonesia melawan Australia. Dijadwalkan Justin Hubner akan tiba di Qatar pada Kamis 18 April pagi waktu setempat. Justin Hubner mempunyai waktu untuk istirahat sebelum nantinya bertanding membela Timnas U23 Indonesia. Adapun Timnas U23 Indonesia juga tidak bisa memainkan Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta dalam pertandingan nanti. Sebab kedua pemain itu mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Qatar. Sekarang kami mohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia kepada kami agar mereka bisa terhibur, tutup Shin Tae-yong. Prediksi starting 11 Timnas U23 Indonesia versus Australia, Justin Hubner datang atasi kedaruratan, STY punya 2 pengganti Ivar Jenner. Prediksi starting 11 Timnas U23 Indonesia untuk lawan Australia dalam laga kedua Piala Asia U23 2024, Justin Hubner bisa ditunggu sebagai pemain kunci.
Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 Kamis 18 April. Kondisi Garuda Muda kurang ideal di mana kini hanya tersisa 21 pemain pasca kalah dari Qatar 0-2 di laga perdana. Hal ini dikarenakan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan absen usai menerima kartu merah. Ivar harus absen di laga kontra Australia, sementara Skorsing lebih lama diterima Sananta karena ia mendapat straight red card yakni absen di 2 laga. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong sendiri sudah berpesan kepada para pemainnya untuk segera bangkit dari laga lawan Qatar meski masih dikecewakan dengan kepemimpinan wasit. Saya sudah mengatakan bahwa para pemain bekerja keras dalam laga ini, kata Shin Tae-yong dalam konvers pasca laga lawan Qatar. Sekali lagi kami butuh recovery yang bagus, bangkit, istirahat yang cukup dan bersiap untuk laga selanjutnya, tambahnya. Untuk laga lawan Australia, kehadiran Justin Hubner sangat penting dalam laga ini. Ia dilepas Cerezo Osaka pada Rabu setelah bermain di laga kontra Grula Morioka pada ajang Piala Liga Jepang 2024. Justin bermain selama 90 menit dalam laga ini mencatatkan 1 umpan kunci berbuah gol serta membantu tim meraih Challenge. Alhamdulillah di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung, kata Erick Thohir. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight, tambahnya. Justin Hubner bisa saja menjadi pengganti Ivar Jenner di posisi gelandang bertahan. Namun Shin Tae-yong perlu melihat kebugaran sang pemain lantaran ia bermain penuh untuk Cerezo Osaka pada Rabu, sedangkan laga kontra Australia berjarak tak sampai 1 hari. Justin habis pertandingan Piala Jepang, sepertinya langsung jalan ke bandara, kata Shin Tae-yong. Dan kemungkinan Kamis pagi akan sampai ke Doha, tambahnya. Shin Tae-yong juga punya pilihan lain sebagai pengganti Ivar dalam diri Nathan Chuaon. Pemain SC Heerenveen itu bermain di lini tengah pada babak kedua setelah Ivar diusir wasit saat kontra Qatar. Dengan melihat posisi di klasemen grup A, kecil kemungkinan Shin Tae-yong melakukan pendekatan bertahan untuk lawan Australia. Sementara di posisi striker masih ada Hoki Caraka dan Jam Royer yang belum dimainkan. Klub asal Jepang, Cerezo Osaka akhirnya melepas Justin Hubner ke Timnas U23 Indonesia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Cerezo Osaka melalui akun resmi X mereka pada Rabu 17 April 2024. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong. Terlebih, Timnas U23 Indonesia kehilangan beberapa pemain penting jelang melawan Australia pada 18 April 2024. Seperti contohnya Ivar Jenner. Ivar Jenner tak bisa tampil melawan Australia karena mendapatkan kartu merah saat menghadapi Qatar. Kami informasikan bahwa Justin Hubner akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia AFC U23 Qatar 2024, tulis Cerezo Osaka. Justin Hubner sendiri membawa bekal positif sebelum bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek itu baru saja menjalani debut sebagai starter bersama Cerezo Osaka. Hal ini terjadi saat Cerezo Osaka menghadapi Grula Morioka pada Rabu 17 April 2024. Pada kesempatan tersebut, Justin Hubner mampu membantu timnya Challenge dan meraih kemenangan dengan skor 1-0. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Cerezo Osaka kokoh di puncak klasemen J1 League 2024 dengan raihan 18 poin dari 8 laga. Sementara itu, sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Justin Hubner bakal tiba di Qatar pada Kamis 18 April. Kabar ini datang dari manajer Timnas U23 Indonesia, Sumarji. Besok untuk jadwal datangnya Justin Hubner. Justin pasti datang, kata Sumarji. Kedatangan Justin tentu diharapkan mampu menyelamatkan nasib Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda kini menempati peringkat terbawah grup A. Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya karena ada 2 laga lagi yang harus dijalani, yakni melawan Australia dan Yordania. Ada Justin Hubner, Erick Thohir PD Timnas U23 Indonesia bungkam Australia.
Rasa optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir meningkat jelang duel Timnas U23 Indonesia versus Australia. Hal tersebut tak terlepas dari hadirnya Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Justin Hubner sebelumnya absen memperkuat Timnas U23 Indonesia melawan Qatar pada 15 April lalu karena tak dilepas oleh Cerezo Osaka. Namun, klub asal Jepang itu akhirnya mengikhlaskan sang pemain ke Timnas U23 Indonesia pada Rabu 17 April. Justin Hubner dijadwalkan tiba di Qatar pada 18 April 2024 tepat pada hari laga Timnas U23 Indonesia versus Australia. Sebagai informasi, ini merupakan laga matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Kedatangan Justin Hubner sendiri disambut positif oleh Erick Thohir. Menurutnya, pemain berposisi sebagai back itu merupakan solusi yang kini dibutuhkan Timnas U23 Indonesia untuk menambal posisi Ivar Jenner. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong kehilangan Ivar Jenner karena mendapatkan kartu merah pada laga sebelumnya. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia. Saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight, kata Erick Thohir. Rasa optimisme Erick Thohir tak hanya karena kedatangan Justin Hubner. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai bahwa permainan Timnas U23 Indonesia sejatinya sudah bagus saat melawan Qatar. Bahkan Rafael Struijk DKK tetap menjaga performa apiknya meski hanya bermain 9 pemain kala itu. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta semua pemain memberikan yang terbaik di lapangan saat melawan Australia. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menjaga asa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Skuad Garuda Muda kini masih mendekam di dasar klasemen grup A dengan 0 poin. Jika melihat bagaimana para pemain, kita fight selama 90 menit lebih saat melawan Qatar meskipun bermain dengan 9 pemain. Saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya. Dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, ucap Erick Thohir. PSSI paham protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Manajer Timnas U23 Indonesia Endry Irawan mengakui protes ke Konfederasi Sepak Bola Indonesia, AFC, soal kontroversi keputusan wasit dalam laga melawan skuad Garuda Muda melawan Qatar pada Senin 15 April kemarin. Timnas U23 Indonesia baru menghadapi Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan. Dalam laga ini, tim Merah Putih kalah 0-2 dari Qatar. Namun, yang menjadi sorotan mereka berakhir dengan hanya memainkan 9 pemain. Hal ini karena Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus angkat kaki lebih cepat dari lapangan. Selama menjalani pertandingan ini, ada beberapa keputusan wasit yang dinilai tak menguntungkan Timnas U23 Indonesia. Bahkan tak sedikit yang mengkritis keputusan-keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Keputusan kontroversial wasit itu membuat PSSI tak tinggal diam. PSSI melayangkan protes ke AFC karena keberatan dengan keputusan sang wasit yang kontroversial sehingga merugikan skuad Garuda Muda. Endry Irawan mengatakan bahwa protes yang dilayangkan PSSI ke AFC karena mereka kecewa dengan keputusan wasit. Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR. Sivakorn Puudon yang semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia, ujar Endry Irawan. Setelah pertandingan mewakili tim, kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, ucapnya. Lebih lanjut, Endry mengaku bahwa keputusannya melakukan protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Endry mengaku bahwa hasil pertandingan pun tak akan berubah. Akan tetapi protes ini dilakukan demi kebaikan ke depan menurutnya. Endry mengatakan bahwa ia tak ingin di ajang sebesar Piala Asia U23 ini ada keputusan yang membuat klub merasa dirugikan. Oleh karena itu, PSSI melayangkan protes dengan harapan semua pihak bisa memperbaiki ini, khususnya buat wasit. Ia menegaskan agar perangkat pertandingan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Menurutnya, sebagai perangkat pertandingan dalam turnamen besar, tak boleh ada pihak yang terlihat merugikan.
Untuk itu, manajer timnas U23 Indonesia ini berharap ke depannya semua perangkat pertandingan bisa lebih baik. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, kata Endri. Namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini, para wasit dan perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia, tuturnya. Sementara itu, dengan hasil kekalahan ini, timnas U23 Indonesia saat ini berada di posisi juru kunci grup A. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong ini diwajibkan meraih 2 kali kemenangan dalam 2 laga sisa nanti apabila ingin lolos ke babak 8 besar. Timnas U23 Indonesia masih akan menjalani 2 laga. Laga kedua, skuad Garuda Muda akan melawan Australia pada 18 April 2024. Kemudian laga terakhir menghadapi Yordania pada 21 April 2024. Shin Tae-yong ungkap kondisi pemain timnas U23 Indonesia jelang lawan Australia usai dicurangi wasit. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengabarkan bahwa kondisi anak asuhnya sempat down jelang laga melawan Australia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil laga timnas U23 Indonesia versus Qatar pada 15 April lalu. Kala itu skuad Garuda Muda dipaksa menyerah dengan skor 0-2. Namun mental para pemain menurun bukan karena skor akhir pertandingan tersebut, melainkan kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Seperti yang diketahui, banyak keputusan wasit asal Tajikistan itu yang merugikan timnas U23 Indonesia. Kabar baiknya, mental para pemain mulai kembali meningkat jelang melawan Australia. Ini merupakan hasil kerja keras Shin Tae-yong yang terus memberikan motivasi kepada Rafael Struijk DKK. Memang ada ketidakadilan di keputusan wasit kemarin, jadi suasana pemain sangat down. Tapi karena besok ada pertandingan lagi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur para pemain. Dan para pemain pun mendengarkan dan bisa latihan bekerja keras dengan baik, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, duel antara timnas U23 Indonesia versus Australia bakal terlaksana pada Kamis 18 April 2024. Ini merupakan laga matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia wajib meraih kemenangan guna menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Timnas U23 Indonesia sekarang menempati dasar klasemen grup A dengan 0 poin. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Qatar dengan 3 poin. Sedangkan Australia dan Yordania menempati peringkat kedua dan ketiga dengan poin 1. Sementara itu, kabar baik lainnya yang menghampiri timnas U23 Indonesia adalah kedatangan Justin Hubner. Pemain milik klub Cerezo Osaka tersebut dijadwalkan tiba di Qatar pada Kamis 18 April. Justin Hubner bisa jadi solusi absennya Ivar Jenner. Terlebih, Justin pernah beberapa kali dimainkan Shin Tae-yong sebagai gelandang bertahan. Sebagai informasi, Ivar Jenner tak bisa bermain melawan Australia karena memperoleh kartu merah saat melawan Qatar. Justin habis pertandingan Piala Jepang dan sepertinya langsung jalan ke bandara dan kemungkinan tanggal 18 pagi akan sampai ke Doha, ucap Shin Tae-yong. Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong sudah amati Australia. Bagaimana hasilnya? Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong memberikan penilaiannya terkait kekuatan Australia. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia bakal melawan Australia pada Kamis 18 April. Ini merupakan laga matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim memiliki bekal berbeda jelang laga ini. Timnas U23 Indonesia harus menelan kekalahan dari tuan rumah Qatar pada laga pertamanya. Kala itu skuad Garuda Muda tumbang dengan skor 0-2. Sedangkan Australia harus puas bermain seri saat melawan Yordania dengan skor 0-0. Shin Tae-yong ternyata menyaksikan duel antara Australia versus Yordania. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu memberikan penilaiannya. Shin Tae-yong berpendapat bahwa Australia bermain lebih baik ketimbang Yordania. Menurutnya, Australia hanya kurang bagus dalam hal finishing.
Performa Australia lebih baik daripada Yordania, hanya tidak ada cetak gol saja, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong meminta masyarakat terus memberikan dukungan kepada timnas U23 Indonesia. Hal ini bertujuan untuk kembali membangkitkan semangat Rafael Struijk DKK. Pasalnya, mental pemain sempat menurun setelah dikecewakan kepemimpinan wasit saat melawan Qatar. Memang banyak yang disayangkan di pertandingan kemarin, dan para pemain sudah sangat bekerja keras. Dan sekarang juga jadi mohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia kepada para pemain agar mereka bisa terhibur, tuturnya.